Shalom, Bapak Ibu, Saudari, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat bertemu kembali dalam suasana sukacita. Kita akan mengikuti ibadah bersama-sama pada hari ini, baik yang ada di gereja maupun yang mengikuti secara live streaming di rumah tangga masing-masing. Pertama-tama, atas nama MPH Jemaat GKI Barimba terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Oktavianti SDH yang akan melayani kebaktian dan penyampaian firman Tuhan pada hari ini. Ibu Diakon Nirna Tutiasi sebagai liturgus yang akan memimpin ibadah. Penetua dan Diakon Lingkungan 1 dan SPR yang akan bertugas membantu pelayanan kebaktian. Saudari Yuni Diana Angelika yang akan memainkan musik untuk mengiringi puji-pujian kita. Astriana Yulincia dan Rizka Adelia yang akan menjadi pemandu lagu atau song leader. Bapak Agustinus Samail selaku petugas operator sound system. Bapak Penetua Timotius selaku petugas operator LCD dan multimedia. Dan segenap sidang jemaat yang telah hadir mengikuti ibadah di gereja maupun yang mengikuti secara live streaming dari rumah tangga masing-masing. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Berita jemaat hari ini, Minggu 20 Agustus 2023, berita pelayanan kebaktian di Gereja Betania Barimba pada hari Minggu 27 Agustus 2023, waktu pukul 8.30 WIB, setengah 9 pagi. Pendeta Pelayanan, Ibu Pendeta Mariana Prasesti STH MM. Petugas mimbar Lingkungan Pelayanan 2, liturgus Bapak Diakon Juni Rumsakarya. Song leader Gresela dan Astriani Runcia. Pemain keyboard atau musik Bapak Budi Alfianto SPD. Liturgi tata ibadah Minggu bentuk keempat. Berita keuangan tidak ada perubahan baik pemasukan maupun pengeluaran. Berita keuangan yang baru masuk hari ini, kolekte sekolah hari Minggu berjumlah 76.000. Ulang tahun pernikahan YH Samad Sintan Asi berjumlah 300.000. Berita kebaktian akan dilaksanakan ibadah rumah tangga atau lingkungan di lingkungan 1 tempat keluarga Betsy Anion sesuai jadwal hari tanggal Selasa 22 Agustus 2023 waktu pukul 15.30 WIB setengah 4 sore. Petugas liturgus DKN Novita, keyboard atau musik Budi Alfianto SPD, song leader Penetua Herti Carolina SPD. Diundang Bapak Ibu Saudari warga jemaat untuk hadir pada ibadah tersebut. Akan dilaksanakan ibadah rumah tangga atau lingkungan di lingkungan 1 tempat keluarga Tanggang atau Ibu Yemina Murni, yaitu hari tanggal Selasa 5 September 2023 waktu pukul 15.30 WIB setengah 4 sore. Petugas liturgus Bapak Penetua Alsen Bayan, keyboard atau musik Budi Alfianto SPD, song leader Penetua Herti Carolina SPD. Diundang Bapak Ibu Saudari warga jemaat untuk hadir pada ibadah tersebut. Untuk ibadah rumah tangga atau lingkungan di lingkungan 2 atas permintaan keluarga diundurkan atau kosong. Untuk ibadah rumah tangga atau lingkungan di lingkungan 3 tanggal 24 Agustus 2023 atas permintaan keluarga diundurkan atau kosong dan diisi oleh keluarga Sudi I Sangkai lingkungan pelayan 3, yaitu hari tanggal Kamis 24 Agustus 2023 waktu pukul 15.30 WIB setengah 4 sore. Petugas Bapak Pendetua Mardi Ampong SPD, keyboard atau musik Budi Avianto SPD. Song leader DKN Nirna Tutiasi. Diundang Bapak Ibu Saudari warga jemaat untuk hadir pada ibadah tersebut. Akan dilaksanakan ibadah seksi pelayanan Bapak SPD atau yaitu pada hari tanggal Senin 21 Agustus 2023 waktu pukul 18 WIB jam 6 sore. Tempat rumah keluarga Sugu lingkungan pelayanan 3. Petugas liturgus Bapak Yurampela
Delta. Keyboard musik Bapak Penetua Mardi Ampong SPD. Song leader Bapak Penetua Timotius. Diundang Bapak SPB warga jemaat untuk hadir pada ibadah tersebut. Akan dilaksanakan ibadah seksi pelayanan perempuan SPR SPPR yaitu pada hari tanggal Minggu 20 Agustus 2023 pukul 15.30 jam setengah 4 sore. Tempat gedung gereja Betania Barimba. Petugas liturgus Ibu Penetua Yulita Tandoh SPD AUD. Keyboard musik Martino Lukas Unihin. Song leader Graciela. Diundang ibu-ibu SPPR warga jemaat untuk hadir pada ibadah tersebut. Akan dilaksanakan seksi pelayanan remaja pemuda yaitu hari tanggal Minggu 20 Agustus 2023 waktu pukul 17 WIB jam 5 sore. Tempat gedung gereja Betania Barimba. Petugas liturgus Niki Putra Raya, doa syafaat Yopa, doa persembahan Elwina Kristi, pendamping Pendeta Oktavianti STH, metode khotbah. Keyboard atau musik Yuni Diana Angelika. Diundang remaja pemuda SPRP warga jemaat untuk hadir pada ibadah tersebut. Undangan kebaktian KPB Resort GKE Kapuas Seberang yaitu hari tanggal Jumat 25 Agustus 2023 waktu pukul 15.30 WIB jam setengah 4 sore. Tempat gereja GKE Lelo Sakapinang. Petugas SPB GKE Galilia. Diundang Bapak-bapak SPB warga jemaat untuk hadir pada ibadah tersebut. Undangan rapat kerja panitia. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Saudari seluruh anggota panitia Natal di Jemaat GKE Barimba di tempat. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Dengan sudah diterbitkan dan diterima surat keputusan Majelis Pekerja Harian Jemaat GKE Barimba nomor 042 MPH HJ GKE BRA ke 08/2023 tentang panitia perayaan Natal Jemaat GKE Barimba tahun 2023 setanggal 13 Agustus 2023 dan sebagai tindak lanjut pelaksanaan penetap pasal 2 SK ini berbunyi panitia ini bertugas dan bertanggung jawab untuk melaksanakan perayaan Natal Jemaat GKE Barimba tahun 2023. Maka dengan ini mengundang seluruh panitia Natal Jemaat GKE Barimba tahun 2023 kiranya dapat hadir dalam acara rapat yang dilaksanakan pada hari tanggal Selasa 22 Agustus 2023 waktu pukul 18 WIB. Tempat Gereja Betania Barimba. Acara pokok membahas program kegiatan dan rencana anggaran, pendapatan dan belanja kegiatan panitia Natal tahun 2023. Demikian undangan ini disampaikan dengan seluruh anggota panitia yang sangat diharapkan atas kehadiran kita semua. Diucapkan terima kasih. Panitia Jemaat Natal Jemaat GKE Barimba tahun 2023, Ketua Penetua Esterlina, Sekretaris Penetua Timotius. Undangan kebaktian. Shalom, sehubung dengan disusunnya kegiatan kebaktian PCAC PKWI tahun 2023, maka mengundang ibu-ibu atau saudari pengurus dan anggota yang ada di lingkungan Kecamatan Kapuas Silir untuk dapat hadir pada kegiatan PAC PWKI dilaksanakan pada hari tanggal Sabtu 26 Agustus 2023 pukul 15.30 WIB tempat gedung gereja Sakalelo Sakapinang. Pendeta pelayanan Pendeta Elvi Sumbu STH. Petugas ibu-ibu anggota PWKI Saipasah, dress code merah putih. Demikian undangan ini kami sampaikan dan sangat kami harapkan kehadiran ibu-ibu saudari semua. Atas kerjasamanya yang baik kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Pengurus pimpinan anak cabang Persatuan Wanita Kristen Indonesia Kecamatan Kapuas Silir, Ketua Manyang W. Ulang, Sekretaris Pepi Lestari. Demikian berita jemaat yang kami sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, masa remaja adalah fase penting dalam kehidupan seorang anak. Anak berkembang secara fisik, rohani, dan pengetahuan sebagai persiapan menuju kedewasaan. Peran penting orang tua, masyarakat, sekolah, dan gereja untuk memperlengkapi kaum remaja sangat berpengaruh dalam membentuk jati diri, karakter, intelektual, dan spiritual. Pada bulan Juli tahun 2023, GKE mendeklarasikan diri menjadi gereja ramah anak, remaja, dan pemuda. Hal ini menandakan bahwa GKE memperhatikan dengan serius hak dan kebutuhan generasi muda GKE, memberikan kesempatan dan ruang yang lebih luas bagi remaja GKE sebagai bagian dari warga GKE untuk berkarya dan melayani sehingga merasa dicintai dan dilibatkan sejak dini dalam pelayanan gerejawi. Selain itu, upaya untuk memberikan pembinaan dan pelayanan bagi kaum remaja GKE terus ditingkatkan melalui Komisi Pelayanan Remaja Pemuda Majelis Sinode, Komisi Pelayanan Remaja Pemuda Resort, serta Seksi Pelayanan Remaja Pemuda dan Seksi Pelayanan Remaja. Mari kita bersama sebagai orang tua dan warga jemaat terus mendukung remaja GKE agar semakin bersemangat, terus berkembang dan menempa diri menjadi murid Kristus yang setia. Mari kita sebagai majelis jemaat membuat program dan memberi anggaran yang memadai untuk berbagai kegiatan remaja sehingga mereka mampu menjawab perubahan zaman. Mari kita sebagai remaja terlibat aktif dengan sukacita dalam tri panggilan gereja, yaitu bersaksi, bersekutu, dan melayani. Mari kita merayakan Hari Remaja GKE ini dengan sukacita. Kita menyanyikan himne KPRP, jemaat diundang berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk.
Bapak, Ibu, saudara-saudari sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita masuki gerbangnya dengan penuh ucapan syukur. Kita angkat pujian kita kepada Tuhan dengan menyanyikan kidung pujian, Ku Masuki Gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Ku tahu hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Ku tahu hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Litani syukur. Hari ini kami ingin orang-orang muda terus menatap Tuhan. Kami ingin memberi waktu untuk datang kepada Tuhan. Dari berbagai kemampuan dan kemantapan diri, kami datang menghadap Tuhan. Dari berbagai lingkup pengabdian, kami menyatu asa di tempat ini. Dari lembah-lembah pergumulan, kami datang menyembah di Kau. Tegakkanlah iman kami, supaya kaum muda yang Kau panggil untuk melayani akan mendengar dan berkata dengan sukacita. Marilah kita bersama-sama memuliakan nama-Nya yang kudus. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bersama-sama kita tunduk di hadapan Tuhan, mengaku segala dosa dan pelanggaran kita. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu, buat kesehatan, kekuatan, kasih, dan kebaikan yang sudah Tuhan nyatakan bagi kami. Terima kasih atas hari ini, kami masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan di gereja ini. Dalam rangka kami memperingati Hari Remaja GKE. Tuhan Yesus yang baik, kami menyerahkan segenap perkembangan fisik, rohani, dan pengetahuan anak-anak remaja GKE ini hanya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan akan membentuk mereka sedemikian rupa menurut kehendak-Mu, dan Tuhan pakai mereka sesuai dengan rencana-Mu. Ampuni kami atas segala salah kepada Tuhan dan sesama. Ampuni kami atas kelalaian kami, terutama terhadap anak-anak kami. Kami seringkali menyakiti dan mendukakan hati mereka, melewati perkataan, sikap, dan tindakan kami. Tolong kami, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu menjalani setiap peran, tugas, dan tanggung jawab kami dengan baik, berhikmat, dan bijaksana. Tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk dapat menghantarkan anak-anak kami menuju masa depan yang cerah dan penuh harapan. Berikanlah damai sejahtera-Mu selalu untuk menaungi setiap mereka.
Inilah doa kami yang kami naikkan kepadamu, di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Sidang jemaat kami undang bangkit berdiri. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa bagi setiap orang yang mengakui dosanya dengan tulus ikhlas. Firman Tuhan berkata bagi kita, "Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku sebab aku telah menebus engkau." Kita nyanyikan PKJ nomor 37, bait 1 dan 2. Akan petunjuk hidup baru seperti yang tertulis dalam Mazmur 144 ayat 12. Semoga anak-anak lelaki kita seperti tanaman yang tumbuh besar pada waktu mudanya, dan anak-anak perempuan kita seperti tiang-tiang penjuru yang dipahat untuk bangunan istana. Kami persilakan duduk kembali. Pembacaan Alkitab untuk kita pada hari ini terambil dari Almanak Nas GKE, yaitu Mazmur 119 ayat 1-9 dengan perikop bahagianya orang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya.
Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titah-Mu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang kepada ketetapan-Mu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintah-Mu. Aku akan bersyukur padamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu. Jangan tinggalkan aku sama sekali. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Demikianlah pembacaan Alkitab untuk kita pada hari ini. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Merespon pembacaan Alkitab tadi, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita angkat pujian kita kepada Tuhan dari Kidung Pujian, Ku Hidup Bagimu. Menyelamatkanku
Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Oktavianti STH, diberikan kesempatan untuk seksi pelayanan remaja pemuda untuk menyampaikan kesaksian melewati pujian yang berjudul Doa Kami. Untuk setiap rencana
Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita boleh kembali beribadah di gereja ini bersama dengan jemaat, juga jemaat yang mengikuti dari rumahnya masing-masing secara live streaming. Kita bersyukur kita boleh bersama anak-anak remaja merayakan Hari Remaja GKE. Kebenaran firman Tuhan untuk kita pada hari ini, kita boleh mendengarnya dari Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai ayat yang ke-28. Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai ayat yang ke-28. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, pimpinlah kami dengan roh-Mu yang kudus pada saat ini. Kami ingin membaca dan merenungkan firman-Mu dari Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Terangilah kami dengan roh-Mu agar kami mengerti, memahami apa yang menjadi kehendak-Mu, dan mampukan kami juga untuk dapat menjadi pelaku firman-Mu. Biarlah hati kami, pikiran kami terarah kepada apa yang akan kami dengar, sebab firman Tuhan menunjukkan kepada kami terang Kristus agar kami dapat menjadi milik kepunyaan Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Kami tahu kuasa kegelapan, kuasa-kuasa yang jahat tidak tinggal diam pada saat ini. Di dalam nama Yesus diikat segala kuasa-kuasa kegelapan itu yang hendak mengganggu konsentrasi kami mendengarkan firman-Mu. Amin. Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai ayat 28. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Saudaraku yang terkasih, kasih ibu adalah kasih sepanjang masa. Setiap ibu yang mengasihi anak-anaknya akan melakukan apapun untuk kebahagiaan anaknya. Seorang perempuan yang kita baca dalam nas ini, ia adalah seorang perempuan Kanaan. Ia juga adalah seorang ibu yang sangat mengasihi anaknya, yang mana anaknya pada saat itu tengah kerasukan setan dan sangat menderita. Karena itu naluri keibuannya berkata, ia harus bisa menolong anaknya,
menyelamatkan anaknya ini, memberikan yang terbaik untuk anaknya, sehingga apapun ia lakukan. Mungkin sudah banyak cara sudah ia lakukan di daerah Tirus dan Sidon pada saat itu, di mana Yesus pada saat itu pergi ke daerah ini, daerah Tirus dan Sidon, yang biasa tempat ini bagi orang Yahudi adalah tempat orang-orang kafir yang tidak percaya kepada Tuhan, karena didiami oleh orang-orang Kanaan yang menyembah Baal sejak zaman Perjanjian Lama. Daerah Tirus dan Sidon ini boleh dikatakan sebagai daerah pelabuhan. Bahkan daerah Tirus dan Sidon ini juga pernah dikatakan oleh Yesus di dalam Matius pasal 11 ayat 22. Yesus pernah menyebut Tirus dan Sidon akan mendapatkan hukuman yang lebih kecil daripada kota-kota di Galilea. Karena Galilea pada saat itu terus-menerus menyaksikan mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, namun mereka tidak bertobat. Artinya sama saja apa yang dilakukan oleh orang Galilea dan Tirus dan Sidon, dosa mereka. Tetapi di Galilea Yesus banyak melakukan mujizat, tetapi mereka tidak bertobat. Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus sedang berada di daerah Tirus dan Sidon ini, datanglah seorang perempuan Kanaan ini. Perempuan Kanaan, orang Kanaan bagi orang Yahudi adalah dikatakan orang kafir karena mereka tidak percaya kepada Tuhan. Bagi orang Yahudi, mereka ini tidak memiliki bagian warisan kerajaan sorga seperti yang dijanjikan oleh Tuhan melewati bapa orang Israel, Abraham, Ishak dan Yakub. Artinya di mata mereka, mereka ini tidak diperhitungkan. Disinilah kita melihat seorang perempuan Kanaan ketika mendengar Yesus pergi ke situ. Di situ ia berseru kepada Yesus, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Kenapa ia berseru ketika melihat Yesus? Mungkin ia pernah mendengar cerita tentang apa yang sudah dilakukan oleh Yesus pada saat itu. Yesus banyak melakukan mujizat. Dan ketika Yesus ada di daerah itu, ia pun punya keyakinan bahwa Yesus pun juga pasti dapat menolong anaknya yang tengah kerasukan setan dan menderita ini. Sehingga ia berseru pada saat ia melihat Yesus, "Kasihanilah aku." Dalam bahasa asli berseru ini artinya ia juga berteriak. Ia berteriak. Jadi dapat kita bayangkan, ketika itu si perempuan Kanaan menghampiri Yesus, berteriak, meminta tolong pada Yesus dengan amat sangat, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Teriakan seorang ibu dari Kanaan ini yang tentu dapat memilukkan hati setiap orang yang mendengarnya. Nyatanya tidak membuat Yesus menjawabnya. Murid-murid meminta Yesus untuk mengusir perempuan itu karena dia terus berteriak-teriak. Sambil mengikuti Yesus dan murid-muridnya, bagi mereka perempuan ini hanya mengganggu, apalagi dia ini bukan bagian dari kelompok kita. Dia ini orang kafir. Baginya hanya mengganggu saja. Yesus kemudian menjawab murid-murid, "Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel." Artinya memang pada saat itu bagian warisan kerajaan surga bagi orang-orang Yahudi hanya mereka yang berhak untuk memiliki dalam pandangan mereka. Nah, mendengar hal yang cukup menyakitkan hati ini, sang ibu ini tidak menyerah, tidak berhenti untuk berusaha. Justru semakin ia disuruh pergi, ia semakin mendekat
Bahkan dikatakan di dalam nas ini ayat 25, ia menyembah, ia mendekat, ia menyembah. Mungkin menyembah di sini berarti si ibu berlutut sambil mencium tanah, bahkan sangat mungkin memegang kaki Yesus. Ia menyembah dengan kepiluan hati. Si ibu yang anaknya sedang kerasukan setan dan menderita bersama penderitaan anaknya ini berkata dengan suara yang bergetar dan mungkin sampai menangis dengan berkata, Tuhan, tolonglah aku. Apa jawaban Yesus? Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Perkataan Yesus ini merupakan kiasan. Ia mengatakan bahwa perempuan ini sama seperti anjing yang tidak layak. Mungkin bagi kita dikatakan orang anjing itu adalah kata-kata yang kasar, kata-kata yang sulit untuk diterima, bahkan menimbulkan kemarahan di dalam hati, ketersinggungan kita. Dikatakan seperti itu. Tetapi si ibu tidak menyerah dan terus memohon. Ia katakan, benar Tuhan. Dengan kalimat ini si ibu mau berkata, ya, saya memang tidak layak. Saya memang orang Kanaan. Saya memang tidak punya hak mewarisi apa yang diwariskan kepada orang-orang Israel, orang Yahudi. Benar Tuhan. Namun setidaknya saya yang tidak layak ini sedikit diberi belas kasihan. Inilah yang ia katakan, benar Tuhan. Ia tidak marah. Ia sadar siapa dirinya di hadapan Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ia percaya bahwa meskipun dalam ketidaklayakannya, ia juga berhak sedikit saja menerima belas kasihan itu dari sang tuan. Dan inilah hati yang menggerakkan Yesus. Hati yang penuh dengan kehancuran di hadapan Tuhan. Hati yang penuh dengan bahwa sungguh ia hancur. Hanya memerlukan pertolongan. Tidak ada darinya yang patut dibanggakannya. Karena ketika ia berlutut di hadapan Yesus, ia datang hanya pada satu kepentingan, belas kasihan itu. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, inilah iman yang dilihat oleh Yesus dari perempuan Kanaan ini. Dan iman inilah yang membuat hati Yesus tergerak. Dan Yesus menyembuhkan anak perempuan itu. Cara Yesus menyembuhkan, tidak banyak hal yang dilakukan oleh Yesus. Tetapi dengan perkataannya saja Yesus berkata, jadilah. Ayat 28, Yesus berkata, hai ibu besar imanmu, maka jadilah. Jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Apa yang dilakukan oleh Yesus ini? Dia mau juga memberikan gambaran kepada murid-murid pada saat itu. Siapapun bisa memiliki kerajaan sorga jikalau ia punya hati yang percaya kepada Tuhan. Punya kerendahan hati di hadapan Tuhan, maka ia pun juga berhak untuk memiliki kerajaan sorga itu. Meskipun dalam pandangan dunia ia tidak layak.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, membaca bagian ini tentu membuat kita bertanya-tanya mengenai awalnya sikap Yesus yang tampaknya tidak peduli. Harus kita pahami bahwa keseluruhan Injil Matius ingin menunjukkan Yesus adalah Mesias yang sudah dijanjikan dalam Perjanjian Lama. Tetapi tidak cukup sampai di situ, Injil Matius juga mau menggambarkan kasih Yesus itu universal untuk semua. Itulah mengapa dalam kisah ini tampak ada dinamika. Yesus datang sebagai Mesias untuk menggenapi nubuat dalam Perjanjian Lama, namun karena iman seseorang, karena iman yang dimiliki, maka seluruh dunia dapat diselamatkan oleh Sang Mesias. Saudara-saudara, secara khusus dalam kisah kali ini kita melihat bukti nyata kasih seorang ibu kepada anak perempuannya. Kasih yang besar ini membuatnya berteriak pada Yesus, terus berteriak, terus mengikuti Yesus meskipun Yesus mengabaikannya awalnya. Kasih yang besar ini membuatnya mendekat, bahkan berlutut sampai mencium tanah serta memegang kaki Yesus dan memohon pada Yesus. Kasih yang besar ini membuatnya rela disamakan dengan anjing asalkan Yesus mau menyembuhkan anaknya. Kasih yang besar ini pula yang membuatnya memiliki iman yang sanggup membuat hati Yesus tergerak dan menyembuhkan anak perempuannya. Bapak Ibu Saudara, kita semua yang ada di sini tentu pernah merasakan kasih dari ayah ibu kita, orang tua kita, kasih ibu kita. Kasih mereka adalah kasih yang rela melakukan apapun demi anak-anaknya. Kasih seorang ayah, seorang ibu adalah kasih yang rela merendahkan harga dirinya sekalipun demi anak-anaknya. Karena baginya anak-anaknya bahkan lebih berharga dari dirinya sendiri. Dan ketahuilah juga bahwa keberadaan kita semua di sini adalah mujizat yang terjadi karena Allah melihat iman, karena Allah melihat kasih orang tua kepada kita. Sama halnya dengan kehidupan anak perempuan dalam teks Alkitab ini, mujizat terjadi karena iman dan kasih dari seorang ibu. Kasih yang penuh pengorbanan ini juga menjadi dasar bagi kita merefleksikan mengenai kasih Allah kepada kita. Allah itu bagai seorang bapa, bagai seorang ibu yang mengorbankan segala sesuatu bagi kebahagiaan anak-anaknya. Kita dirawat, kita dijaga, kita dilindungi, kita dikasihi oleh Allah. Seperti ibu kita yang merawat, menjaga, melindungi dan mengasihi kita. Bahkan dapat kita katakan bahwa kasih ibu, kasih ayah, kasih orang tua adalah salah satu bukti nyata kasih Allah kepada kita. Kita ada karena doa orang tua. Kita ada saat ini karena perjuangan pengorbanan orang tua. Dan itulah kasih Allah kepada kita melewati orang tua kita. Saudara-saudara, Bapak Ibu, maka melewati nas ini ada hal yang patut kita renungkan bersama. Pertama, untuk kita sebagai orang tua, nas ini juga mau terus meneguhkan iman kita, meneguhkan keyakinan kita, bahkan meneguhkan tugas tanggung jawab kita di dunia sebagai orang tua bagi anak-anak kita. Sebab sebagai orang tua bagi anak-anak kita, orang tua adalah tempat kasih. Orang tua adalah tempat anak-anak belajar tentang iman.
Karena itu biarlah juga sama seperti dalam teks Alkitab ini perempuan Kanaan yang percaya, kita juga belajar untuk percaya kepada Tuhan. Kita juga belajar untuk terus menjadi orang tua yang berjuang untuk anak-anak kita. Sebagai orang tua teruslah berjuang untuk anak-anak kita. Meskipun di balik perjuangan itu ada banyak pengorbanan yang harus kita lakukan. Pengorbanan memberi waktu. Pengorbanan memberi perhatian untuk mereka. Pengorbanan kita mendengar curahan hati mereka. Pengorbanan kita mendengar pendapat mereka. Kita menjadi teman untuk anak-anak kita meskipun tubuh kita ini lelah bekerja seharian, tetapi kita mengorbankan waktu dan perhatian kita untuk mendengar mereka. Apalagi hari ini kita merayakan Hari Remaja GKI. Masa remaja ini masa-masa yang paling. Kenapa saya katakan paling? Karena mereka tengah mencari identitas diri. Kalau salah mengarahkan, akan berdampak untuk masa depan mereka. Masa-masa mereka untuk mencoba segala sesuatu. Masa-masa mereka juga mulai memberontak. Masa-masa mereka mencari tempat mereka merasa nyaman. Karena itu biarlah kita mengorbankan diri setiap saat, setiap waktu sebagai orang tua. Menjadikan kita sebagai orang tua sebagai tempat ternyaman bagi mereka. Mereka mencurahkan hati, isi hati mereka, pergumulan mereka, dengarkanlah mereka. Karena kalau kita tidak peduli hal-hal yang kecil seperti itu, mereka akan mencari tempat di luar sana yang bagi mereka itu merasa nyaman, tetapi tidak menjamin akan kehidupan mereka di masa yang akan datang. Pergaulan-pergaulan yang bisa menjerumuskan mereka, karena mereka merasa nyaman. Karena itu yang pertama, teruslah kita sebagai orang tua berjuang untuk anak-anak kita, memberi yang terbaik meskipun ada banyak pengorbanan yang harus kita lakukan. Yakinlah Bapak Ibu Saudara, segala perjuangan pengorbanan itu tidak akan sia-sia. Jangan patahkan semangat mereka. Dan yang kedua Bapak Ibu Saudara, dari nas ini juga kita belajar terutama kepada anak-anak. Kepada anak-anak belajar untuk lebih menghargai berbagai pengorbanan yang sudah orang tua kalian lakukan. Anak-anak remaja, ketahuilah keberhasilan, kesuksesan kalian di masa yang akan datang tidak lepas dari doa orang tua, doa ayah ibu, dan perjuangan mereka. Ayo anak-anak remaja, jadilah anak-anak yang dengar-dengaran nasihat orang tua. Menjadi anak yang baik. Jauhilah segala hal yang jahat. Jauhilah segala pergaulan yang tidak berkenan. Karena harapan orang tua, kalian menjadi anak-anak yang baik. Bertumbuh dari remaja sampai dewasa menjadi anak yang takut kepada Tuhan. Hargailah pengorbanan yang sudah orang tua kalian lakukan dengan terus berjuang di masa remaja kalian. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara, kita belajar menghayati kembali kasih Allah dalam kehidupan kita yang penuh dengan pengorbanan, sama seperti kasih seorang ibu. Ketika kita berkomitmen untuk menjadikan hidup kita lebih baik, itu tandanya kita merespon kasih Allah yang sudah bekerja dalam hidup kita melewati orang tua dan anak-anak kita. Kiranya Tuhan memberkati kita dalam perjuangan-perjuangan hidup. Dan satu hal yang pasti nas ini mau mengatakan, hanya Tuhan yang dapat menolong setiap penderitaan dan kesukaran. Seperti Tuhan menyelamatkan anak perempuan dari perempuan Kanaan ini,
Hanya Tuhan yang dapat menolong kita. Hanya Tuhan yang dapat memulihkan kita. Karena itu datanglah kepada Tuhan yang dapat dan sanggup melakukan segala perkara yang besar dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita melewati firman-Nya. Selamat hari remaja, anak-anakku, remaja sekalian. Tuhan Yesus menyertai memberkati langkah-langkah hidup kalian. Amin. Kita masuk dalam saat teduh sejenak. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersatu dalam doa, menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang telah diperdengarkan kepada kami. Terima kasih atas tugas tanggung jawab yang boleh Tuhan berikan kepada kami di tengah-tengah dunia ini. Kami boleh menjadi orang tua bagi anak-anak kami, dan juga kami boleh menjadi anak-anak. Terima kasih Bapa, biarlah kami boleh melaksanakan peran kami di tengah-tengah dunia ini dalam rasa tanggung jawab kami kepada Tuhan. Tolonglah kami juga sebagai orang tua yang memiliki anak-anak dalam masa tumbuh kembang mereka, yang menginjak remaja, pemuda-pemudi. Biarlah kami sebagai orang tua terus berjuang untuk anak-anak kami. Meskipun di balik perjuangan itu ada banyak pengorbanan yang harus kami lakukan, tetapi kami percaya bahwa segala sesuatu yang kami lakukan untuk anak-anak kami tidak akan pernah sia-sia. Sebab ke depan anak-anak kami akan menjadi anak-anak yang sukses, berhasil menyenangkan hati orang tua, dan menjadi anak yang takut kepada Tuhan. Demikian juga kami boleh mewarisi suatu warisan yang berharga bagi mereka, yaitu warisan iman. Biarlah kami boleh mengarahkan dan membimbing anak-anak kami menjadi anak yang mengenal Tuhan sejak kecil dan terus setia kepada Tuhan. Bahkan tuntun anak-anak kami dalam tingkah laku mereka. Ajarilah mereka ya Tuhan untuk terus bertekun dalam iman dan kasih. Mereka melakukan segala hal yang baik, meskipun di masa-masa remaja mereka saat ini, jiwa mereka kadang memberontak. Mereka ingin tahu segalanya. Mereka tengah mencari identitas jati diri mereka. Karena itu biarkanlah kami sebagai orang tua di tengah-tengah keluarga dan rumah tangga kami, menjadikan rumah kami, menjadikan keluarga kami sebagai tempat yang paling nyaman yang dirasakan oleh anak-anak kami, sehingga mereka tidak segan mencurahkan isi hati mereka kepada kami orang tua. Mereka juga tidak segan mengatakan setiap pergumulan masalah mereka, sehingga kami pun juga bisa menolong mereka agar mereka tidak lari kepada hal-hal yang lain di luar sana, sebagai tempat mereka mencurahkan segala isi hati dan mencari jalan keluar dari setiap permasalahan mereka. Tolonglah kami juga agar kami boleh menjadi teman bagi mereka, memberi perhatian bagi mereka, mendengarkan pendapat mereka, dan tidak mematahkan semangat mereka. Ampunilah kami ya Tuhan jikalau kami sebagai orang tua lalai terhadap tugas tanggung jawab kami. Kami hanya sibuk dengan urusan kami, sibuk dengan pekerjaan kami, sibuk bagaimana kami mencukupi kebutuhan hidup kami, dan lupa memberikan perhatian yang lebih kepada mereka. Tuhan, ampunilah kami ya Tuhan. Karena itu kami mohon biarlah hikmat Tuhan saja yang menolong kami para orang tua, agar kami mampu melakukan tugas peran kami dengan baik. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi anak-anak kami, biar mereka tengah berjuang dalam pendidikan saat ini, diberikan oleh Tuhan semangat belajar, semangat untuk terus berjuang,
Meskipun dalam perjuangan itu mereka harus mengalami keadaan jatuh bangun. Kadang mereka juga harus menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan. Mereka tidak menjadi pribadi yang mudah patah semangat, tetapi terus berjuang untuk masa depan mereka. Dan kami percaya doa kami sebagai orang tua akan terus mengiringi langkah juang mereka ya Tuhan. Dan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan akan mendengar doa kami dan menjadikan mereka sebagai anak-anak yang berhasil di masa yang akan datang. Tuhan tolong juga mereka dalam pergaulan mereka. Jauhkan mereka dari segala pergaulan yang tidak berkenan. Biarlah roh Tuhan menuntun mereka, menguasai hati dan pikiran mereka, agar mereka dapat membedakan mana yang baik dan tidak baik, mana yang berguna dan tidak berguna untuk mereka, sehingga mereka dapat memilah itu dan mereka akan memilih yang baik, memilih jalan Tuhan. Berkati tumbuh kembang mereka agar mereka bertumbuh dengan sehat kuat. Jauhkan kuasa-kuasa yang jahat, kuasa kegelapan yang ingin menghambat pertumbuhan perkembangan mereka, tapi mereka berada dalam pemeliharaan Tuhan. Juga Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap lini kehidupan yang boleh mendukung pelayanan untuk anak-anak remaja dan pemuda-pemudi. Secara khusus untuk gereja Kalimantan Evangelis yang memberikan perhatian dan pelayanan secara khusus bagi anak remaja dan pemuda melewati program pelayanan kategorial, tingkat komisi, tingkat sinode maupun resort maupun juga tingkat jemaat melewati seksi pelayanan remaja dan pemuda. Biarlah wadah kategorial ini menjadi tempat anak-anak muda berkumpul, menjadi wadah mereka saling menguatkan, bahkan juga mengekspresikan talenta yang ada pada mereka kepada hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, dan mereka belajar untuk melayani Tuhan sejak kecil mereka. Sehingga generasi gereja di masa yang akan datang akan bertumpu kepada anak-anak muda kami di masa sekarang. Wajah masa depan gereja ada pada mereka, dan kami percaya sejak dini Tuhan telah mempersiapkan mereka untuk ambil bagian dalam pelayanan untuk Tuhan. Berkatilah pelayanan kategorial agar sungguh tetap setia melaksanakan tugas-tugas pelayanan, memberikan perhatian bimbingan kepada anak remaja dan pemuda-pemudi kami. Tuhan, berkatilah juga setiap keluarga dan rumah tangga kami. Berkati juga usaha dan pekerjaan kami ya Tuhan. Biarlah apa yang kami perlukan dalam hidup kami boleh disediakan oleh Tuhan menurut cara Tuhan yang ajaib. Sebab kami tidak berkekurangan. Tuhan akan memberkati segala tanah sawah ladang yang kami garap. Tuhan memberkati usaha dan pekerjaan kami. Dan kami juga tidak lupa untuk bersyukur kepada Tuhan yang memberikan berkat bagi kami. Tuhan, dalam hidup kami ada banyak rencana harapan. Kami serahkan apa yang menjadi rencana, impian dan harapan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa bagi warga jemaat-Mu, secara khusus jemaat Barimba. Berkatilah segenap keluarga, segenap rumah tangganya masing-masing. Berkatilah persekutuan jemaat. Berkatilah hamba-hamba Tuhan yang melayani. Apapun tugas pelayanan yang kami lakukan, semuanya berharga di mata Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi sesama, bagi jemaat, bagi kepujian kemuliaan, bagi nama Tuhan. Biarlah kami tetap setia melayani Tuhan, melayani jemaat, melewati talenta yang Tuhan berikan. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi warga jemaat-Mu yang dalam pergumulannya. Tuhan menolong, Tuhan menopang dan memberikan jalan keluar yang terbaik dalam hidup mereka. Bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun pada bulan Agustus ini, kami berdoa bagi saudara kami Eli Korintus yang berulang tahun ke-67, saudari kami Penny Tanduh yang berulang tahun ke-45. Rasa syukur terima kasih mereka nyatakan bagi Tuhan atas pertambahan usia,
Biarlah dengan pertambahan usia kelahiran ini semakin bertambah berkat Tuhan dalam hidup mereka, kesehatan, kekuatan, dan kebahagiaan. Juga kami berdoa bagi pasangan yaitu Yiha Samad dan Sintan Ai yang merayakan ulang tahun perkawinan mereka yang ke-56. Mereka bersyukur Tuhan sepanjang kehidupan rumah tangga sampai memasuki usia yang ke-56 tahun ini adalah berkat yang luar biasa bagi mereka, sehingga boleh dinikmati kebahagiaan itu bersama anak cucu menantu. Dan biarlah kedua orang tua kami ini di masa tua mereka tetap dipelihara oleh Tuhan, diberikan kepada mereka kebahagiaan di masa tua, meskipun ada banyak kelemahan mereka secara fisik karena faktor usia, tetapi berkat Tuhan senantiasa melimpah bagi kedua orang tua kami ini. Berkati juga anak menantu cucu yang merawat mereka di masa tua mereka. Berikan kesabaran yang bertambah-tambah, hikmat Tuhan bagi mereka. Dan mereka memberikan yang terbaik bagi orang tua selagi orang tua ada bersama-sama dengan mereka. Tuhan, kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit. Secara khusus kami berdoa bagi rekan sekerja kami, yaitu Bapak Rudi Hendra Kusuma, yang saat ini tengah bergumul dengan sakit, yang saat ini juga tengah dirawat di rumah sakit di Palangkaraya, dan rencananya tanggal 21 Agustus ini akan dilakukan tindakan operasi baginya. Tuhan, kami percaya Tuhan penuh belas kasihan kepada keluarga hamba-Mu ini. Ada banyak pergumulan yang dirasakan oleh keluarga hamba-Mu ini Tuhan. Karena itu kami mohon belas kasihan-Mu. Tolonglah dan topanglah keluarga Bapak Rudi ini. Bahkan Tuhan, kami percaya mujizat Tuhan boleh terjadi atas keluarga ini. Tuhan akan memulihkan mereka. Tuhan akan mengangkat mereka dari keterpurukan. Bahkan ketika ia akan melakukan tindakan operasi baginya, diberkati tindakan operasi itu. Tuhan memakai dokter, tim paramedis, bahkan obat-obatan yang ia makan dan minum, semuanya boleh menjadi sarana baginya untuk ia boleh dipulihkan, disembuhkan oleh Tuhan. Tuhan dengar isi hatinya yang paling dalam, yang menyerukan nama Tuhan dengan pergumulan, dengan segala hal yang ia rasakan pada saat ini. Tolonglah keluarga Bapak Rudi Hendra Kusuma ini Tuhan. Juga kami berdoa bagi orang tua kami, Ibu Rusine Udawui, yang saat ini juga masih dalam keadaan lemah dalam masa pemulihan di rumahnya saat ini. Ya Bapa, tentu keadaannya tidak lagi sama seperti di masa-masa yang telah lewat. Ada banyak kelemahan secara fisik ia rasakan saat ini. Karena itu Bapa, kami percaya orang tua kami ini juga Tuhan menyatakan belas kasihan baginya. Tuhan menolong orang tua kami ini, memberikan kepadanya kepulihan dan kesembuhan, bahkan kebahagiaan di masa tuanya meskipun pergumulan dengan sakit penyakit yang ia rasakan. Berkati anak menantu Cicit yang menjaga dan merawatnya. Tuhan memberkati mereka, memberikan hikmat kepada mereka. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh keberadaan kami jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Bahkan juga kami bersyukur untuk 78 tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang boleh kami rayakan di bulan Agustus ini, 17 Agustus ini Tuhan. Berkatilah negara kami ini. Biarlah kami boleh mengisi kemerdekaan ini dengan turut ambil bagian dalam pembangunan masyarakat, gereja, dimanapun kami tinggal dan berada. Bahkan berikanlah kami rasa aman dan nyaman dimanapun kami tinggal dan berada. Tuhan menjaga kami, keluar masuk kami dari tempat tinggal kami. Terima kasih Bapa, inilah permohonan doa kami yang kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk mempersembahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Dan dengarkanlah nas pengantar yang terdapat dalam 1 Tawarik pasal 16 ayat 2. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Engkau selalu menjadi bagian dalam kehidupan kami. Terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengar. Kami mohon Tuhan berkenan memberkati dan menyertai hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Saat ini kami akan memberi persembahan. Kami mohon persembahan ini menjadi berkat bagi gereja-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, sidang jemaat menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 147, bait pertama sampai persembahan selesai dikumpulkan. Tuhan
Marilah kita berdiri bersama-sama dengan semua orang percaya dari segala masa dan tempat untuk mengikrarkan pengakuan iman Kristen Rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengarkanlah panggilan Tuhan Yesus Kristus, hai remaja GKE. Teruslah bertumbuh dalam pemahaman iman yang benar, dalam kekudusan dan kesucian, agar tumbuh kembang masa mudamu semakin diberkati dalam segala hal. Arahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.